warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu silahkan disimak. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami materi dengan baik tentang at-ta'aruf mengenai at-tarakib. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengetahui fungsi dan ciri-ciri dari isim dhamir munfasil, isim isyarah, kata tanya, serta mubtada dan khabar. Nah, setelah mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini, sepertinya kalian sudah mengetahui apa pembelajaran kita pada hari ini. Ya, betul sekali. Pembelajaran kita pada hari ini adalah at-tarakib atau struktur. Tentunya tema kita pada hari ini sama seperti minggu lalu, yaitu tentang at-ta'aruf atau perkenalan. Nah, di dalam pembahasan at-tarakib ini kita akan membahas yang pertama, yaitu isim dhamir munfasil. Kemudian yang kedua adalah isim isyarah. Kemudian yang ketiga adalah kata tanya. Kemudian yang terakhir adalah mubtada dan khabar. Nah, kira-kira apa sih isim dhamir munfasil, isim isyarah, kata tanya, dan mubtada khabar? Nah, jadi untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman kalian semua tentang isim isyarah, isim dhamir munfasil, kata tanya, dan mubtada khabar, sebaiknya kalian simak materi berikut ini. Yang pertama adalah isim dhamir munfasil. Isim dhamir artinya kata ganti. Kata ganti di sini digunakan untuk menggantikan kata ganti nama, orang, ataupun suatu benda. Kemudian munfasil. Munfasil artinya tidak bersambung atau terpisah. Jadi, isim dhamir munfasil adalah kata ganti yang tidak bersambung atau terpisah. Nah, isim dhamir yang akan kita pelajari hari ini ada yang untuk muzakkar dan ada yang untuk muannas. Yang untuk muzakkar ada dhamir ana, anta, dan huwa. Sedangkan untuk dhamir muannas ada dhamir ana, anti, dan hiya. Contoh yang untuk muzakkar. Dhamir ana azzam, ana talibun. Yang dhamir anta azzam, anta talibun. Kemudian yang dhamir huwa azzam,
huwa talibun. Kemudian contoh yang untuk muannas. Untuk dhamir ana hilyah, ana talibatun. Kemudian dhamir anti hilyah, anti talibatun. Dan yang terakhir dhamir hiya hilyah, hiya talibatun. Selanjutnya adalah isim isyarah atau kata petunjuk. Isim isyarah atau kata petunjuk terbagi menjadi dua. Yang pertama untuk jarak yang dekat dan yang kedua untuk jarak yang jauh. Untuk penggunaan isim isyarah ada yang untuk muzakkar dan ada yang untuk muannas. Nah, untuk jarak dekat lil muzakkar atau untuk muzakkar adalah hadza yang artinya ini, sedangkan untuk muannas hadhihi yang artinya ini juga. Hadza dan hadhihi digunakan untuk jarak dekat. Contohnya untuk muzakkar hadza azam, hadza talibun, hadza sadiqi. Kemudian untuk contoh muannas hadhihi hilyah, hadhihi talibatun, hadhihi sadiqati. Kemudian untuk jarak yang jauh ada yang muzakkar, ada yang muannas. Untuk yang muzakkar menggunakan zalika, sedangkan yang muannas menggunakan tilka. Contoh untuk muzakkar zalika azam, zalika talibun, dan zalika sadiqi. Kemudian contoh yang muannas tilka hilyah, tilka talibatun, tilka sadiqati. Selanjutnya adalah kata tanya. Kata tanya yang pertama ma, artinya apa? Untuk menanyakan kata benda yang tidak berakal. Contoh percakapan pertanyaan untuk muzakkar ma hadza. Jawabannya juga menggunakan muzakkar hadza kitabun. Begitu pula menanyakan untuk muannas ma hadhihi. Jawabannya juga muannas hadhihi sabburatun. Kemudian kata tanya yang kedua hal, artinya apakah? Untuk menanyakan jawaban ya atau tidak. Contohnya hal hadza milsam? Jawabannya hanya ada dua, na'am atau la. Jika na'am hadza milsam. Namun jika jawabannya tidak, la hadza qalamun. Kata tanya selanjutnya yaitu man, artinya siapa? Untuk menanyakan kata benda yang berakal. Contoh percakapan pertanyaannya ada yang untuk muzakkar dan ada yang untuk muannas. Yang untuk muzakkar man hadza, hadza Mahmud. Yang muannas man hadhihi, hadhihi Mahmudah. Nah, jadi
Kata tanya man untuk menanyakan kata benda yang berakal, sedangkan yang pertama tadi yaitu ma. Kata tanya untuk menanyakan kata benda yang tidak berakal. Selanjutnya, kata tanya kaifa yang artinya bagaimana. Kaifa digunakan untuk menanyakan suatu hal atau keadaan. Contohnya, kaifa haluk? Maka jawabannya ana bi khairin walhamdulillah. Dan yang terakhir, kata tanya min aina yang artinya dari mana. Min aina digunakan untuk menanyakan dari mana datangnya suatu benda. Contoh percakapan pertanyaannya min aina anta atau min aina anti. Jawabannya ana min Surabaya. Dan yang terakhir adalah mubtada dan khobar. Mubtada adalah kata benda atau isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Dan khobar adalah isim yang berada setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Contohnya, huwa Faruq. Huwa adalah khobar dan mubtadanya adalah Faruq. Nah, khobar dan mubtada harus saling menyesuaikan. Jika mubtadanya berbentuk muzakkar, maka khobarnya pun harus muzakkar. Begitu pula sebaliknya. Jika mubtadanya muannas, maka khobarnya harus muannas. Contoh yang muannas, hiya, hilyah. Hiya sebagai mubtada dan hilyah sebagai khabarnya. Sudah simak dengan baik materi pada hari ini? Jadi, kesimpulan materi pada hari ini adalah sebagai berikut. Isim dhamir munfasil adalah kata ganti yang tidak bersambung. Adapun isim dhamir munfasil ada yang untuk muzakkar dan ada yang untuk muannas. Di antaranya yang untuk muzakkar adalah ana, anta, dan huwa. Kemudian yang untuk muannas ada ana, anti, dan hiya. Selanjutnya, isim isyarah adalah kata petunjuk. Nah, isim isyarah ini ada yang untuk muzakkar dan ada yang untuk muannas. Yang untuk muzakkar diantaranya adalah hadza dan zalika. Kemudian yang untuk muannas ada hadhihi dan tilka. Selanjutnya, untuk kata tanya diantaranya ada ma, man, hal, kaifa, dan min aina. Kemudian yang terakhir adalah mubtada dan khobar. Mubtada adalah isim yang berada di awal kalimat, sedangkan khobar adalah isim yang berada setelah mubtada. Baiklah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.